Selamat datang di webinar Fatek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayatullah. Saya adalah seorang account manager dari Fatek Indonesia. Tema kita kali ini adalah webinar Easy 3DI, Clinical Application and the Sectional Windows Part 2, Impacted Tooth, bersama dengan Dr. Novo Lubis. Webinar kita kali ini ditayangkan secara live pada hari ini, 9 Juni 2020, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Berikut adalah susunan acara kita. Yang pertama, kita ada pembukaan. Yang kedua, kita ada pemutaran video AI CBCT. Yang ketiga, PC sistem spesifikasi. Yang keempat, kita ada informasi hands-out katalog PaxEye 3D Smart. Yang kelima, sesi utama kita, webinar Easy 3DI, Clinical Application and the Sectional Windows, Part 2, Impacted Tooth with Dr. M. Novo Perwira Lubis. Dan yang keenam, kita ada tanya jawab. Dan yang ketujuh, kita ada penutupan. Sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal dari Fatek Indonesia. Yang pertama adalah panduan pembukaan kembali klinik gigi Anda. Kepada anggota Fatek yang terhormat, Fatek memonitor secara ketat semua informasi COVID, coronavirus, dan pedoman yang diberikan oleh CDC dan otoritas kesehatan. Melindungi kesehatan dan keselamatan pelanggan, karyawan, dan komunitas kami akan selalu menjadi prioritas utama. Kami telah mengetahui banyak kantor layanan kesehatan sedang memperbaiki. Silakan tinjau instruksi berikut untuk protokol pembukaan kembali kami untuk unit gigi. Panduan untuk pembukaan kembali klinik gigi Anda. Yang pertama, nyalakan kembali sumber daya. Jadi sirkuit-sirkuit yang putus bisa dinyalakan, disambungkan kembali. Hidupkan power conditioner atau AVR-nya dan biarkan pemanasan selama 5 menit. Nyalakan PC jika Anda ingin menjalankan Windows Update. Silakan jalankan update penuh dan restart PC. Yang keempat, hidupkan perangkat dan biarkan 20 menit untuk pemanasan standar industri sebelum mencoba mengambil gambar pertama Anda. Tim dukungan pelanggan kami tersedia untuk memberikan dukungan melalui panggilan telepon dan email. Kami tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Tetap ada kemungkinan bahwa pelanggan mungkin mengalami sedikit keterlambatan dalam waktu respon. Untuk dukungan pelanggan, silakan email di kontak us@.co.id dan telepon di 021 799 3403 atau WhatsApp di 0811 123 9191. Kami ucapkan terima kasih komunitas Fatek kami untuk dukungan Anda terus, dan kami berharap semua orang tetap aman dan sehat. Jangan ragu untuk menghubungi dengan pertanyaan atau kekhawatiran Anda. Yang terbaik, Fatek Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada tab function untuk webinar PC display. Jadi webinar ini bisa menggunakan handphone dan juga bisa menggunakan PC. Berikut adalah kontrol tab functionnya. Yang pertama adalah kontrol panel. Memungkinkan pengaturan audio dan mengajukan pertanyaan dapat diminimalkan dengan mengklik pada sembunyikan. Seperti ini penjelasannya. Jika lebih sulit membiarkan panel kontrol terbuka selama webinar, klik lihat di menu atas dan hapus centang sembunyikan otomatis panel kontrol. Yang kedua ada hide and show control panel. Jadi dokter bisa menyembunyikan atau menampilkan kontrol panel dengan mengklik tanda panah ini, Dok. Kita ada full screen atau window mode untuk menampilkan dengan layar penuh. Di sini ada raise and lower hand. Jadi dokter bisa mengangkat tangan sebagai bentuk interaksi dengan pelanggan. Mengangkat tangan ini bisa juga dikategorikan sebagai dokter ingin memberikan pertanyaan kepada kami. Di sini ada hands out. Hands out dokter bisa download, dokter klik dan dokter bisa download. Di sini ada hands out PaxEye 3D Smart Catalog. Jadi dokter bisa download di sini.
Di sini ada question, pertanyaan. Dokter bisa memberikan pertanyaan di sini. Dokter bisa tulis pertanyaannya di sini. Karena nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi dokter bisa memberikan pertanyaannya di sini. Dan ini adalah tab function webinar dengan handphone display. Di sini ada question, memungkinkan dokter untuk mengirim pertanyaan ke penyelenggara. Jadi kalau dokter klik tanda tanya ini, nanti akan tercipta masuk ke dalam sebuah kolom, dokter bisa texting di sana. Di sini juga bisa dokter angkat tangan. Di sini ada kontrol panel. Dokter untuk memungkinkan pengaturan audio, report problem, dan FAQ, aplikasi GoToWebinar. Di sini ada hands out. Dengan dokter menggunakan handphone pun, dokter bisa tetap menerima file dari kami. Dengan dokter klik hands out, maka dokter bisa download filenya. Oke, selanjutnya kita ada pemutaran video AI CBCT. Selamat menyaksikan. Artificial intelligence. Begin display of patient charts. Patient number 091882. Airway analysis. Next patient. Clinical decision support, auto tooth segmentation. Root fracture detected, extraction should be considered. Next patient. Orthodontic tracing analysis, activated.
Terima kasih telah menyaksikan video AI CBCT. Oke, selanjutnya kita ada informasi PC System Spesifikasi. Berikut adalah PC spesifikasi Easy 3DI. CPU kita ada di Intel i5 2,6 GHz atau lebih tinggi. RAM kita ada di 4 GB atau lebih tinggi. HDD kita ada di 512 GB di 7500 RPM SATA or above. Graphic card kita di Nvidia RTX or GTX 1060 or equivalent 6 GB atau lebih tinggi. OS kita di Windows 10, 8, 8.1 dan 7. Sebagai catatan, kita tidak support di 32 bit. Berikut adalah Easy 3D Plus. Jadi Easy 3DI memiliki software pada saat dokter pengen mengirimkan ke klinik melalui Easy 3D Plus. Jadi Easy 3D Plus-nya ini nanti dokter bisa pada saat dokter mau konversi gambar, dokter mau simpan ke CD, kita sudah include-kan dengan software. Jadi di dalam CD yang dokter berikan kepada pasien atau kepada klinik lain, misalnya dokter dapat kiriman dari klinik lain untuk mengambil gambar 3D di rumah sakit atau klinik dokter, di dalam CD tersebut kita include-kan dengan Easy 3D Plus. Berikut adalah PC spesifikasi dari Easy 3D Plus. CPU kita di Core Duo, CPU 1,8 GHz atau lebih tinggi. RAM kita ada di 2 GB atau lebih tinggi. HDD kita di 2 GB free hard disk space. Jadi di HDD dokter, selama masih ada sisa space 2 GB, dokter bisa tetap membukanya, membuka software kita. Display kita ada di 1280 dikali 1024 di 32 bpp. OS kita bisa di Windows XP, SP1, Vista 32 bit. Oke, berikutnya adalah informasi hands-out katalog PaxEye 3D Smart. Perlu diketahui katalog tersebut sudah dikirimkan di hands-out tadi. Dokter bisa mendownloadnya. Berikut adalah katalognya. Ini adalah katalog PaxEye 3D Smart. Kelebihan kita ada di one scan, to image. Anatomi kita FOV-nya 12x9. Kita ada ArtV. Dan Real 3D Software Easy 3DI. Kita sudah include-kan dengan software Easy 3DI. Perlu diketahui software Easy 3DI tidak memiliki masa berlaku. Jadi pada saat dokter membeli, dokter memiliki software Easy 3DI, kita tidak ada masa berlaku sampai dengan 2 tahun, setelah itu tidak bisa digunakan. Tidak. Software akan bisa tetap digunakan seumur hidup. One scan, to image. Satu kali scan, dokter bisa mendapatkan 2 gambar. Gambar 3D dan gambar 2D panoramik. PaxEye 3D Smart, low dose and high image quality. Berikut adalah anatomical FOV 12x9-nya. Dan kita ada ArtV, Artifact Reduction Technology of Vatex. Jadi kalau misalnya dokter brace atau implan, dokter tembak gambar biasanya sudah suka ada artefaknya, dok. Kita memiliki salah satu teknologi yang bernama ArtV untuk meminimalisir hal tersebut. Kita berikan juga Real 3D Software Easy 3DI. Dan berikut adalah dimensinya. Oke, selanjutnya kita ada di sesi utama. Webinar Easy 3DI, Clinical Application and Dysfunctional Windows, Part 2, Impacted Tooth, bersama dengan Dr. Novo Lubis. Halo, Dok. Halo, Mas Denny.
Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Gimana dok? Dengan dengar-dengar ini kan pandemi COVID-19 ini kan sudah memasuki era new normal dok ya? Ya, betul sekali. Itu bagaimana dok? Apakah klinik-klinik itu sudah mulai beroperasi secara normal atau tetap dengan emergensi pasien atau seperti apa dok? Boleh diinformasikan dok? Oke, kalau beberapa tempat sih memang sudah berjalan seperti biasa lagi, ya. Tapi memang ada beberapa prosedur kerja yang memang harus lebih kami perketat untuk menanggulangi penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Contoh seperti halnya sebelum dilakukan pemeriksaan radiografi itu screening pasien itu memang harus benar-benar ditetapkan terlebih dahulu, dan waktu nanti diambil pada saat dia mau dilakukan screening di radiologi, memang para petugas kami pun juga menggunakan APD yang lebih memadai lagi untuk menanggulangi dari si wabah ini terhadap si pasien. Seperti itulah kurang lebih. Baik dokter. Dokter, Iya. sesuai dengan tema kita kali ini, kita ada di webinar Easy 3DI Clinical Application and Decisional Windows Part 2 Impacted Tooth. Ya. Dalam beberapa saat lagi, saya akan segera berikan kepada dokter dok. Ya, baik. Terima kasih Mas Denny. Waktu dan tempatnya saya persilahkan dok. Baik. Oke. Sudah ya. Oke. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri dari webinar ini, sudah meluangkan waktu. Oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Jadi saya politis dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada teman-teman sejawat dokter semua. Oke, pada sesi kali ini kami dari Patek Indonesia akan memberikan demo lagi ya dok ya, demo software. Demo software, di sini kita akan lebih membahas tentang clinical application and functional Windows pada impacted molar. Jadi pada gigi-gigi impaksi, terutama pada gigi molar. Ini merupakan demo software kami yang ketiga kalinya. Nanti masih ada satu sesi lagi. Itu kurang lebih kalau tidak salah untuk minggu depannya. Oke, untuk kali ini kita nanti akan mempelajari atau memberikan demo tentang panoramic generation dan slicing windows. Sama seperti kemarin, tapi di sini kita akan lebih menggunakannya untuk gigi impaksi. Berikutnya kita akan melakukan nerve tracing. Nah, di sini memang salah satu menu yang sangat berguna sekali pada software 3D ini ya, untuk melakukan tracing pada saraf alveolus inferior ya. Dan kita akan melakukan juga evaluasi pada gigi-gigi molar yang impaksi. Ya. Mungkin dokter di klinik sehari-hari ya, atau di rumah sakit ataupun misalnya dokter ada di puskesmas, kita sering mendapatkan pasien yang kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti ini modelnya. Gigi molar ketiga dengan kanalis yang superimpos dengan akar gigi molar ketiga. Ini kadang-kadang kita juga masih suka ini kena apa enggak ya, kena dengan saraf atau tidak. Jadi ilmu kiraloginya tuh lebih dipakai jadinya. Jadi ini kan kira-kira kena, kira-kira enggak, kira-kira kena, kira-kira enggak, seperti itu ya. Apabila kita melakukannya dengan menggunakan panoramik, ataupun kadang-kadang juga masih ada yang masih menggunakan dengan periapikal foto.
Dari sini kita masih ngebayang masih ya cukup mengira-ngira ini kena apa enggak. Tapi kalau apabila kita menggunakan 3D, kita melihatnya dari arah sisi yang berlawanan. Jadi kan kalau misalnya panoramik kita hanya melihat dari satu sisi aja, Dok. Seperti ini. Jadi dari hanya sisi dari sagital aja. Jadi kita hanya bisa melihat dimensi vertikal, jadi dari atas ke bawahnya dari si gigi, dan samping kanan dan samping kiri atau mesiodistal dari si gigi saja. Tapi kita tidak bisa melihat dimensi bukolingual dari gigi. Nah, jadi dengan menggunakan CBCT ya, ini yang bisa kita perlihatkan dengan lebih baik lagi, sehingga pendiagnosisan kita dalam melakukan pekerjaan itu akan lebih baik. Contoh pada pasien ini akhirnya kita lakukan cone beam CT untuk mendeteksi di manakah letak dari kanalis mandibularnya itu, dan di sini dapat kita lihat ternyata kanalis mandibularnya itu berada pada sisi bukal dari akar gigi. Jadi apabila dari panoramik kita melihatnya superimpos seperti ini, tapi kalau apabila kita menggunakan cone beam CT, kita akan melihat dengan jelas posisi dari kanalis mandibular itu ada di sebelah mana. Apakah kanalis ini dia bersinggungan, bersinggungan dengan akar gigi atau tidak, kortikasinya dari kanalis ini menghilang atau tidak. Di sini bisa kita lihat dengan lebih jelas lagi. Jadi seperti ini. Jadi setelah kita melihat posisinya, jadi ternyata hanya superimpos saja, tidak ada persinggungan dengan kanalis mandibular. Di sini kita akan lebih nyaman untuk melakukan pencabutan dari gigi molar ketiga tersebut. Contoh lainnya hal yang sama juga, yang mirip, ya, serupa tapi tak sama di sini. Jadi gigi molar impaksi mesioangular dengan akar yang bersinggungan dengan kanalis mandibularis. Seperti ini gambarannya. Nah, di sini kita harus bisa memastikan apakah si akar tadi dia bersinggungan dengan kanalis mandibularnya iya atau tidak. Jadi kita harus bisa menghilangkan si kiralogi itu, Dok, ya. Yang biasa saya sebutkan kiralogi, ilmu kira-kiranya itu. Nah, di sini kita bisa dengan lebih jelas terlihat bahwa ujung dari akar atau sepertiga apikal dari akar tipnya dia mengalami dilaserasi dan membentuk hook, ya, membentuk seperti hook pancingan seperti itu. Dan ini dia berada bukan hanya bersinggungan lagi, tapi dia berada di dalam dari kanalis mandibular. Di sini saya melakukan cropping dari gambaran 3-dimensionalnya. Nah, disinilah kita akan membahas tentang apalah itu si gigi impaksi dan masalah-masalahnya yang tidak tinggal dari sisi radiografi. Nah, apa sih gigi yang impaksi itu? Ini kalau ada beberapa definisi yang saya simpulkan sendiri. Ini adalah gigi impaksi itu adalah kegagalan gigi untuk erupsi secara sempurna akibat terhalang oleh gigi yang di dekatnya atau jaringan patologis di daerah sekitarnya, sehingga gigi tersebut tidak dapat erupsi dengan sempurna mencapai oklusi yang normal dalam lengkung giginya. Jadi memang ada penyebab dari segi impaksi tersebut yang menyebabkan gigi tidak dapat erupsi dengan sempurna. Ada beberapa kausalnya, ada kausal lokal, prenatal, postnatal, dan prenatal pertumbuhan seperti yang telah kita ketahui. Ya, terutama pada kausal lokal di sini ada kekurangan ruang, banyak terjadi sekarang, ya, ada persistensi dan lain sebagainya. Dan dalam manifestasinya untuk gigi terbanyak untuk gigi posterior itu memang rata-rata paling banyak adalah molar 3 bawah yang mengalami impaksi, dilanjutkan dengan molar 3 atas, premolar bawah, dan premolar atas. Untuk gigi anterior itu rata-rata paling banyak adalah gigi kaninas untuk rahang atas, kaninas bawah, insisif atas, dan insisif bawah untuk mengalami gigi yang mengalami impaksi. Oke, dalam kita dari sisi radiologi, apa yang kita evaluasi dari sebuah foto gigi yang impaksi? Yang kita akan lakukan evaluasi adalah tipe dan letak dari si gigi impaksi serta aksesnya. Kenapa kita memberikan informasi tentang akses? Di sini kita membantu para klinisi untuk
lebih membantu pekerjaannya, akan lebih mudah diambil dari sisi sebelah sini, dari sisi mesial atau dari sisi distalnya atau dari sisi bukalnya dan lain sebagainya. Kondisi dan ukuran mahkota. Nah, ini kadang-kadang ukuran mahkota ini suka bervariasi, Dok ya, ukuran mahkotanya, dan ini juga akan menyebabkan faktor penyulit dari pada saat kita melakukan pencabutan dari molar ketiganya. Makin besar ukuran mahkota makin sulit karena makin besar ruangan yang harus kita buka. Jumlah dan bentuk akarnya, terutama apabila dia ada apical hook atau dilaserasi, ini harus kita lakukan harus berikan informasinya. Tinggi dari puncak tulang alveolar, diameter dari folikel. Nah, di sini nanti kita akan bisa membedakan antara gigi infeksi yang normal atau gigi infeksi yang disertai dengan keadaan patologis. Contohnya adalah kista dentigerous. Status jaringan periodontal dari gigi infeksi serta gigi dan sekitarnya, dan satu lagi yang paling penting adalah hubungan gigi infeksi dengan struktur vital di sekitarnya. Nah, rata-rata kita melakukan dengan menggunakan klasifikasi dari Pillen-Gregory untuk klasifikasi gigi infeksi, terutama molar dari panoramik apabila kita melihat dari sisi panoramik. Di sini kita melihat dari klasifikasi Pillen-Gregory adalah dia melakukan klasifikasi kelas 1, 2, 3 ini berdasarkan dari besar ruang, ya, berdasarkan dari besar ruang dari distal gigi molar kedua terhadap tinggi ramus mandibula. Lalu ada posisi A, B, C yang berdasarkan dari kedalaman gigi infeksi, ya. Jadi kita lihat dari puncak tertinggi dari molar ketiga terhadap puncak tertinggi cups dari molar kedua. Ada juga klasifikasi dari Winter, ya, Winter kalau nggak salah. Dia mengklasifikasikan posisi dari si gigi, ada mesioangular, vertikal, distal, angular, horizontal, dan lain sebagainya. Ini juga Archer untuk klasifikasi infeksi gigi atas. Dia tidak pakai kelas, Dok ya. Kelas hanya untuk rahang bawah, tapi di sini dia menggunakan posisi juga A, B, C. Jadi malah ada 5. Ya, jadi posisi kedalaman posisi dari gigi molar ketiga terhadap molar kedua. Sama juga dari arahnya juga, ini Archer juga melakukan klasifikasinya, mesioangular, distoangular, vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Nah, ini klasifikasi ini memang yang umumnya kita gunakan berdasarkan radiografi panoramik 2 dimensional. Nah, kalau pakai 3 dimensi apakah bisa dipakai? Oh ya, tetap bisa dipakai karena ini adalah klasifikasi dasar, klasifikasi basicnya. Nah, tapi kalau di 3 dimensional kita, kalau saya menambahkan lagi ada satu klasifikasi hubungan dari gigi molarnya terhadap struktur vital, terutama adalah kanalis mandibularis. Di sini ada salah satu jurnal yang membahas tentang pembuatan klasifikasi dari gigi infeksi yang menggunakan Combim CT dia terhadap kanalis mandibularis yang dikeluarkan oleh McLeon. Nah, di sini beliau mengklasifikasikan hubungan dari gigi molar ketiga terhadap kanalis mandibularisnya. Dia membagi atas 7 kelas, ya, ada kelas 0 dia tidak terlihat. Kelas 1 apabila kanalis mandibularisnya ini berada di bagian apikal dan atau di bagian bukal dari gigi molar ketiga dengan jarak A1. 1A dia lebih daripada 2 mili, 1B dia kurang dari 2 mili tanpa berkontak dengan akar gigi. Untuk kelas yang kedua dia berada di sisi lingual, ya sama 2A, 2B dia tergantung dari jaraknya, jadi lebih dari 2 mili dia ada di 2A, kurang dari 2 mili dia ada di 2B tanpa ada berkontaknya antara kanalis mandibular dan akar. Kelas 3 apabila sudah ada kontak, ya, ada kontak antara kanalis mandibularis dan akar. Kelas 3 kita balik lagi ke
apikal dan berada di bukal dari akar. 3A, dia ada kontak, tapi diameter atau bentuk dari kanalis ya tidak terdapat interupsi, jadi tidak terdapat penghilangan dari cortical marginnya dari kanalis mandibularis. Kalau 3B dia sudah ada penghilangan, ada interupsi pada kortikasi dari kanalis mandibularisnya. Keempat, dia ada berada di sisi lingual, berkontak tanpa penghilangan kortikal. Yang 4B, dia berkontak dengan menghilangnya kortikal. Kelas 5, dia berada di antara dua akar. Kelas 6, dia berada di antara dua akar dengan kontak, ya, kontak. Dan 7, dia berada di antara akar yang konvergen, jadi akar-akar yang menyatu. Nah, kurang lebih untuk klasifikasi yang kita gunakan untuk di Conbim City seperti itu. Oke. Nah, itu sedikit teori aja dok ya, hanya sedikit pengulangan aja. Ini berikutnya kita coba lihat dari software 3D, ya, software CBCT, Easy 3DI. Di sini saya menggunakan yang Easy 3DI untuk yang kali ini. Kalau yang kemarin saya menggunakan yang Easy 3D Plus. Yang pertama saya juga menggunakan yang Easy 3DI. Untuk kali ini kita menggunakan lagi yang Easy 3DI. Oke, dalam kita mengambil menu, ya kita ngambil di main menu. Oke, open. Nah, di sini kembali tergantung dari dokter menyimpan data pasien itu ada di mana, ya. Kalau saya ini ada di D, Vatek data pasien. Nah, di sini salah satunya saya mengambil file pasien yang untuk impaksi. Jadi kita buka format DICOM-nya. Jadi DCT, ya, DCM. Jadi untuk format DICOM itu pasti .dcm seperti ini. Ini tinggal kita klik saja dan kita klik open. Nah, ini tergantung dari kapasitas memori dari laptop atau dari komputer dokter. Semakin tinggi akan semakin cepat dalam dia membacanya. Oke. Ini seperti biasa, seperti tampilan, umumnya kita mendapatkan tampilan seperti ini, ada tampilan 3D, tampilan aksial, sagital, dan arah koronal, seperti ini. Ya, jadi saya sedikit mengulangi lagi, aksial itu kita melihatnya dari arah bawah ke arah atas. Oke. Untuk sagital itu kita melihatnya dari arah luar ke arah dalam, ya, dari lateral ke arah median, atau koronal kita melihatnya dari arah posterior ke arah anterior. Seperti ini. Oke, yang pertama kali kita lakukan setelah kita mendapatkan data seperti ini, setelah datanya terbuka, pertama kita adjust dulu dok ya. Nah, ini kita ulangi aja. Adjust dulu tampilan gambar, kita melihat kontrasnya, brightness-nya, ya. Disesuaikan aja dengan kenyamanan dari mata kita. Oke, karena mata kita suka berbeda ya dok ya, ada yang normal, masih normal, ada yang minus, ada yang silinder, ada yang plus. Jadi oleh karena itu disesuaikan saja dengan kenyamanan dari mata, karena tidak bisa kita samakan satu dengan lainnya. Oke, yang berikutnya yang kita lakukan adalah setelah kita melakukan penadjustan dari isi gambar, kita melakukan pembuatan data panoramik. Jadi dari gambaran ini kita melihat bikin gambar panoramiknya, yaitu dengan cara ini kan ada di tab MPR. Sekarang kita pindah ke tab section. Dia akan keluar seperti ini. Dari software itu sendiri dia akan membuat secara otomatis gambaran curve dari lengkung rahang. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang ini, yang udah memang pre-install. Ataupun misalnya, saya mau melakukan sendiri, saya mau bikin sendiri. Kalau misalnya mau bikin sendiri, silakan klik di draw curve seperti ini, kita klik, ya.
Setelah kita klik, kalau saya itu lebih menyarankan ngambil dari sisi rahang bawah. Apabila kita mendapatkan gambaran dari rahang atas dan rahang bawah, biasanya saya lebih mengambil ke rahang bawah, seperti ini. Oke, dari puncak tulangnya. Klik, 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 klik. Jadi kita klik di bagian tengah dari dimensi tulang mandibula. Oke, setelah selesai kita klik 2 kali. Oke, kita klik panoramanya, kita perbesar. Kok kecil? Tinggal kita besarkan seperti ini. Ya. Oke, sini kita adjust lagi adalah ketebalan dari gambarnya. Ya, kita ketebalan dari gambar, kita thickness-nya, kita adjust lagi. Kalau untuk panoramik memang biasanya saya ngambil ke arah 20 atau ke arah 30 mili. Maaf. Oke, di sini kadang-kadang ada dokter bilang kok setelah dibikin panoramik itu gambarannya jadi buram. Di sini kita bisa adjust lagi, Dok. Ya, kita adjust lagi dari gambaran kontras dan brightness-nya dari si gambar. Oke, ya contohnya seperti itu. Di sini tujuan kita melakukan sectional generating panoramik itu tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa melakukan identifikasi gigi-gigi mana saja yang perlu kita lakukan diagnosis lebih lanjut. Contohnya di sini adalah gigi molar ketiga dari rahang bawah baik kanan maupun kiri. Oke, setelah ini kita bisa melihat sectional windows-nya. Sectional windows itu adalah gambaran potongan-potongan gambar, ya, potongan gambar yang telah dilakukan seksional, jadi telah melakukan pemotongan. Ya, kita lakukan pemotongan gambar di sini dengan jarak, interval, dan thickness yang bisa kita atur ketebalannya, Dok. Oke, contoh seperti ini kita untuk di gigi 38 misalnya gitu, Dok, ya. Ini kita panah kursor panah ini bisa kita arahkan ke midline dari si panoramik. Kita bisa geser, ya. Dengan kita geser seperti ini untuk garis perpotongannya, garis seksionalnya itu juga dia akan berpindah. Ya. Jadi kita bisa atur posisinya dari mana. Seperti ini, contoh kita meletakkannya pada gigi molar ke-38, ya, molar 38. Oke, di sini kita bisa melihat potongan gambar, ya, dengan ketebalan potongannya dia adalah 0 mili, tapi dengan intervalnya 1 mili. Jadi kita potong, tebal potongnya itu adalah sangat tipis sekali 0 mili, ya, 0 mili, tetapi jarak antara potongan pertama dengan potongan kedua dengan potongan ketiga dan seterusnya itu jaraknya adalah 1 mili jarak perpotongan. Ini apakah bisa kita rubah jarak perpotongannya? Bisa, ya. Di sini ada thickness, ada interval. Nah, di sini bisa kita atur dari ketebalan potong atau dari jarak potongnya. Misalnya saya mau mengambil 0,2 mili per potongannya, saya mau melihat slicing gambarnya. Oh, bisa, ya. Contohnya seperti ini. Jadi dari gambar pertama ke gambar kedua, ada interval potongnya itu 0,2 mili. Jadi potong 0,2 mili, potong lagi 0,2 mili, potong lagi 0,2 mili, potong lagi, terus seperti itu. Jadi bisa kita atur tebal tipis dari si potongan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat dari si tampilan mahkota dari gigi yang impaksi, ya, sampai dengan ke akarnya dari pandangan koronalnya seperti ini. Oke, dengan semakin
semakin tipis intervalnya akan semakin banyak pula gambar potongannya, Dok. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak mau terlalu banyak, silakan ngambil yang misalnya setengah mili. Ya, ambil yang setengah mili. Jadi potongan gambarnya tidak terlalu banyak, tapi memang intervalnya menjadi lebih jauh. Oke, di sini kita bisa melihat slice by slice dari gigi 38. Seperti ini. Oke. Misalnya lagi, oh ya saya mau melakukan yang dinamakan adalah nerve tracing. Oh ya, ayo Dok ya. Ini ada satu menu di ini adalah nerve tracing, dibilangnya sini adalah draw canal. Oke, sebelum kita melakukan draw canal, apa yang kita lakukan? Ini saya balik lagi ke MPR, ke menu awal. Di sini kita arahkan saja garis MPR-nya. Kita letakkan dia di sisi posterior atau kita ambil di gigi molar ketiganya. Lalu kita adjust lagi dia ke arah kanal, Dok. Jadi kita tegak luruskan saja dia di arah kanal karena memang kita mau menggambar kanalnya. Jadi kita cari gambar kanalis mandibularisnya sampai dengan misalnya bisa sampai dengan foramen mandibulanya yang kita cari seperti ini. Oke. Nah, seperti ini sudah ya, sudah kita dapatkan gambar dari mandibular kanal. Ya. Ini bisa kita lakukan draw kanal. Nah, jadi tinggal kita klik aja di menu atas draw kanal. Klik sekali. Apabila dia aktif, kursor kita akan berubah. Oh, tidak terlalu terlihat, Dok ya, di itunya. Kursor kita akan berubah, ada gambar kanalnya, Dok, sebenarnya. Oke, di sini kita tinggal letakkan kursor, kita arahkan ke kanalis, kita klik satu kali, ya, dia akan berubah, ada tanda lingkaran berwarna hijau dengan ada angkanya. Jadi itu angka pertama, itu adalah klik pertama yang kita lakukan. Setelah itu kita geser gambarnya, kita klik lagi, kita geser lagi, kita klik lagi, ya, terus seperti itu, Dok. Jadi kita melakukan identifikasi letak dari si kanalis mandibularis. Jadi kita letakkan dia berada di tengah-tengah dari kanal. Oke, terus seperti itu. Di sini kita meletakkannya sampai keluar di foramen mentale. Dan diakhiri dengan klik 2 kali. Apabila tidak dilakukan klik 2 kali, dia masih aktif menunya. Kalau kita klik 2 kali, dia akan nonaktif lagi. Oke, setelah kita klik 2 kali, yang keluar adalah seperti ini, Dok. Jadi di gambaran kita bisa kita lihat di kanalis mandibularis dia ada garis merah yang telah kita lakukan tracing. Dan dari gambaran 3D, ya, dari gambaran 3D seperti ini, kita akan melihat garis seperti ini. Ya, ini adalah yang merepresentasikan dari kanalis mandibularis. Nah, apabila seperti ini kita melakukan edukasi kepada pasien itu akan lebih nyaman, akan lebih enak. Jadi si pasien pun juga mengerti, oh ya, letak kanalis atau letak kanal atau letak saraf yang mempersarafi rahang bawah satu sisi itu letaknya dia ada di situ. Jadi kita bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, seperti ini setelah kita melakukan penggambaran dari kanalis, ya, gambaran dari kanalis. Seperti ini, setelah selesai bisa kita lakukan sedikit evaluasi atau kita lakukan analisis dari si giginya. Oke, pertama tadi kan kita yang kita
akan lakukan evaluasi dari gigi impaksi itu, kita lihat dari, iya. Yang kita lihat itu adalah tipe dan letak dari gigi impaksinya. Oke. Kita lihat pertama adalah letak, tipe dan letak dari gigi impaksi. Dari sini bisa kita lihat ya, ini jadi si garis MPR ini kita arahkan ke giginya, ya, kita arahkan ke giginya, sehingga kita bisa melihat si gigi impaksinya itu dari arah atas, arah samping, dan arah depannya. Ya, di sini bisa kita tentukan tipe dan letak dari si gigi impaksi. Dia posisinya dia lebih tiduran, dok ya. Jadi kita lihat angulasi dari si gigi. Jadi ya, kita lihat angulasi dari gigi molar kedua dan angulasi dari gigi molar ketiga yang kita lihat. Jadi contoh seperti ini, dok, ini dari molar keduanya, ya, molar keduanya dia letaknya seperti ini vertikalnya. Jadi kita bisa menentukan bahwa posisi dari molar ketiganya dia itu adalah maxio-angular, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, kita melihat kondisi dan ukuran dari mahkotanya. Nah, kondisi dari mahkota yang kita lihat faktor penyulitnya, dok, apakah dia ada karies, apakah dia ada tumpatan yang overfilling, yang underfilling, dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar memastikan dulu kondisi dari si mahkotanya. Ya, di sini bisa kita lihat slice by slice satu persatu posisi dari mahkotanya. Jadi keadaan dari si mahkota, oh ya, dia bebas dari karies. Yang ketiga yang kita lihat adalah jumlah dan bentuk dari si akar. Oke, jumlah dan bentuk dari si akar bisa kita lihat dari gambaran MPR seperti ini. Jadi kita bisa melihat bentuk dari akarnya dan jumlahnya. Jadi ini kita arahkan aja garis ini ke belakang dari akar. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa akar dia memiliki ada 2 buah akar, ya, dengan bentuk yang lurus. Ya. Kita arahkan lagi dari sisi sagital misalnya, seperti ini. Ya. Nah, di sini juga bisa kita lakukan sectional windows lagi, dok. Misalnya seperti ini. Jadi kita lakukan draw curve, ya, di menu MPR, tapi ini kita langsung arahkan ke arah giginya. Jadi dengan arah perpotongan yang memang kita sesuaikan dengan aksis dari gigi. Contohnya seperti ini. Contohnya dari arah aksial kita melihat si giginya, jadi kita klik dari arah mahkota sampai dengan ke arah apikal akar. Di sini kita akan melihat perpotongan atau slicing gambar itu dari arah koronal sampai dengan arah akar apikal sesuai dengan arah perpotongan atau sesuai dengan garis potong yang memang telah kita adjust sendiri seperti tadi. Berikutnya bisa juga kita seperti ini, jadi dari arah bukal ke arah lingual, ya. Jadi kita mendapatkan gambaran dari arah sagital seperti ini, dari arah samping. Ini contoh saya perbesar.
seperti ini. Jadi kita bisa melihat gambaran dari arah bukal sampai dengan arah lingual. Ini untuk melihat dari bentuk akar, bentuk mahkota, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita melihatnya berdasarkan dari aksial. Contoh seperti ini, jadi saya menggarisnya seperti ini di sisi sagital, jadi dari arah atas ke arah bawah dari gigi. Ya. Jadi saya mendapatkan gambaran seksional dari aksial, jadi dari arah bawah, ya, dari arah bawah gigi sampai dengan arah atas dari giginya. Seperti itu. Jadi seksional Windows-nya ini gambaran seksional itu tidak hanya dari gambaran yang panoramik tadi, tapi ini bisa kita adjust lagi sendiri, ya, kita sesuaikan dengan aksis dari gigi masing-masing. Oke, seperti ini. Apa misalnya dokter mau melihatnya seperti ini, ya, itu juga bisa, ya. Jadi kita lihatnya, jadi tergantung dari arah perpotongan yang mau kita lihat. Ya, umumnya sih yang kami lakukan itu kita melihat dari arah 3 sisi aja, jadi dari arah sagitalnya seperti apa, dari arah koronal dan arah aksialnya seperti apa. Ya. Nah ini dengan makin banyak dokter mengklik draw curve seperti ini, ya. Ini di sini ada menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi memang apa yang telah kita lakukan tadi dia akan tersimpan secara otomatis di nomor-nomor box seperti ini. Nah, apabila misalnya nih setelah sekian banyak dokter melakukan draw curve seperti ini, ya, akibatnya adalah number box-nya itu dia semakin penuh, jadi sudah terisi sampai dengan 8. Dan suatu saat misalnya dokter mau melakukan draw curve lagi, akan keluar box seperti ini. You can create curve more dan maximum limit. Nah, kalau seperti ini dokter jangan bingung, ya. Seperti ini, ya. Kalau keluar box seperti ini dokter jangan bingung, jangan, aduh ini kenapa nih, nggak bisa lagi dan lain sebagainya. Ini bukan software yang salah, bukan, ya. Tapi karena number box di curve ini dia penuh. Udah terisi semuanya memorinya. Caranya gampang, nih tinggal kita klik kanan aja, kita delete curve semuanya, dia akan kembali ke 0 lagi. Ya, jadi seperti yang tadi, jadi kita udah melihat seksional dari si giginya dari arah aksial sagital koronalnya, kita udah melihat mengevaluasi tadi dari tipe dan letak giginya, kondisi dan ukuran dari mahkota. Tadi akar juga telah kita lihat juga apakah dia ada jumlah dan bentuknya ada berapa, dan bentuk dari si akar ya tadi itu dia lurus, konvergen, divergen, atau dia ada apical hook. Tadi bisa kita lihat dari sectional windows, ya. Berikutnya adalah kita melihat hubungan dari si molar ketiga terhadap puncak tulang alveolar. Nah, ini dia akan akan memberikan informasi bagi si operator, ya, sejauh mana dia nanti akan melakukan pembuangan dari si tulang. Nah, di sini tinggal kita menu ukur, ya dok ya, tinggal kita menu ukur, menu length. Menu length seperti ini, jadi kita lihat dia dari dasar molar ketiganya, jadi dasar mahkota dari molar ketiga ke puncak tulangnya, ya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan melakukan pengukuran berapa jauh nanti dia akan melakukan pembuangan tulang untuk membuat sebuah parit untuk ungkitan ya dok ya, biasanya. Saya sudah lama nggak melakukan pencabutan, jadi agak lupa. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran dari tinggi tulangnya,
kita lihat diameter folikel, apabila si gigi ini udah erupsi sebagian seperti ini, biasanya umumnya folikel udah tidak ada, tapi apabila dia masih berada terbenam di dalam tulang, kadang ini ada folikel yang masih terlihat yang menyelimuti dari mahkota giginya. Nah, itu perlu kita ukur. Kenapa? Karena kita harus menghilangkan kemungkinan apakah hal tersebut masih diameter folikel normal atau folikel yang memang sudah berubah ke arah keadaan patologi, contohnya adalah kista dentigerous. Nah, itu umumnya jadi kita ukur dari ya. Jadi dari tepi mahkota ini kita ukur ke kantung yang memang menyeliputi dari gigi mahkota dari giginya. Jadi apabila dia lebih daripada 5 mili umumnya, ya, dia sudah ke arah dari kita bisa lakukan observasi dia lebih ke arah kista dentigerous apabila folikelnya ya ke arah gigi dia lebih daripada 5 mili. Tapi kalau kurang daripada itu merupakan folikel normal saja. Oke, berikutnya setelah kita melihat diameter, kita lihat status jaringan periodontal dari gigi impaksi dan gigi sekitarnya. Di situ juga bisa kita melihatnya itu untuk memprediksi kesulitan-kesulitan yang dapat terjadi ya pada saat dilakukan pencabutan. Kalau dari sisi radiologi, ya berhubung kita hanya bisa melihat jaringan keras, kalau ditanya status jaringan periodontal, nah kita hanya bisa melihat dari tinggi tulang, alveolar, dan bagian sementumnya saja. Ligamen periodontal dan gingiva itu tidak bisa kita lihat dari sisi radiografi. Jadi itu kita bisa menilai apakah misalnya dia ada karies, ya, ada kerusakan tulang, ya, karies akar. Biasanya kan kadang-kadang kalau gigi impaksi ini dia disertai dengan adanya karies di bagian servikal dari gigi tetangganya atau dari gigi 37-nya, yang nanti juga akan mempengaruhi dari proses pencabutan. Di situ juga kadang-kadang kita bisa terdapat adanya suatu penurunan dari puncak tulang alveolar di antara gigi 37 dan 38 juga. Dan yang terakhir yang perlu kita lihat adalah hubungan dari gigi impaksi dengan struktur vital di sekitarnya. Dan di sini terutama kalau untuk molar gigi molar bawah itu bisa kita lihat hubungannya terhadap kanalis mandibularis. Kalau untuk yang gigi rahang atas umumnya kita melihat dia hubungannya dengan dasar sinus maksilaris. Oke, yang kalau di kasus yang ini untuk yang di gigi 38 dia memang di sini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat hubungan dari si akar dengan kanalis mandibularisnya. Kanalis mandibularisnya itu berada di sisi bukal dengan jarak, nah kan dengan jarak ya kita lihat dari ruang ligamen periodontal ke tepi kanal ya dengan jarak dia 2,8 jadi lebih daripada 2 mili. Kalau sesuai dengan klasifikasi yang tadi dia termasuk di klasifikasi 1A ya dok ya. Oke, misalnya ini kita lihat kalau ini kan tadi gambarannya dia tidak terlalu mengenai dari kanalis mandibularis. Coba kita lihat dari pada gigi satunya lagi, pada gigi pada gigi 48. Oke. Pada gigi 48 seperti ini. Ya. Kita lihat hubungan dari kanalis mandibularisnya. Oke. Kita ulangin lagi, kita jadi arahkan saja garis MPR ini ke kanalis mandibularisnya aja langsung. Oke. Setelah kita dapatkan
Ya, setelah kita dapatkan gambaran dari kanalis mandibularisnya, terutama dari foramen mandibula, kita klik draw kanal, klik 1 kali, ya, klik 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Oke, diakhiri dengan klik 2 kali, contoh langsung saya seperti ini, ya. Karena saya hanya mau mengambil di gigi molar 3-nya aja, jadi saya nggak menggambar full. Oke, di sini bisa kita lihat hubungan dari kanalisnya. Jadi seperti ini. Ya, kita draw curve. Ya. Apabila kita mau melihat dia dari arah aksialnya, kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Oke, ini dari arah mahkota ini ke arah akar. Ya, bisa kita lihat ini kanalis mandibularnya, garis kanalis. Oke, ini dari arah aksial kita melihat seksionalnya. Seperti ini, kita arah dari, ya, ini sama. Kita lihat dari arah sagital, ya. Atau kita lihat dari mana dia? Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat seksionalnya dari arah sagital, koronal, maupun dari arah aksial seperti tersebut. Jadi bisa kita tentukan hubungan dari si akar, ya, hubungan dari si akar seperti ini kanalisnya. Oke, slash by slash-nya dok ya. Jadi klik by klik. Oke, kanalis. Ini ujung akar. Nah, dia akarnya ada 3 dok ya. Ini seperti ini terlihat sekali. Dia ini ada akar 3 akar. Ya. Ini kanalis mandibularisnya makin turun ke bawah. Seperti itu. Oke, nah di sini kita melakukan identifikasi hubungan gigi molar terhadap kanalis mandibularnya. Jadi tinggal kita lihat jarak dari akar gigi molar tersebut terhadap kanalis mandibularis dari jarak yang paling terdekat. Oke, seperti ini. Jadi tinggal kita klik penggarisnya atau klik ukur length. Jadi tinggal kita tarik garis ya dari akar terhadap si kanalis mandibular. Akar pertama yang terdekat dan akar yang keduanya. Sini. Jadi setelah kita mendapatkan ukurannya, kita bisa melakukan tadi menggunakan klasifikasi yang telah kami sebutkan. Jadi apabila kanalis mandibularisnya ini berada di sisi, kalau di sini kan terlihat
dia berada di sisi bukal, Dok ya. Kita berada di sisi bukal, oke, dari bukal dari akar, tetapi dengan jarak kurang dari 2 mili, tidak berkontak, ya, tidak berkontak, jarak lebih daripada kurang daripada 2 mili, tidak berkontak. Jadi kita bisa masukkan dia di dalam klasifikasi yang 1B, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pendiagnosisan yang telah kita lakukan, jadi kan apabila kita melakukannya hanya dengan panoramik, kita hanya melihat satu sisi saja, jadi kita tidak melihat hubungan tidak bisa melihat dengan jelas hubungan apikal akar terhadap struktur vital, terutama di sini adalah molar bawah untuk di kanalis mandibularisnya. Jadi kurang lebih demo software untuk yang kali ini, untuk yang molar impacted molar evaluation, kurang lebih seperti itu untuk yang rahang bawah. Untuk yang rahang atas seperti apa? Kurang lebih hampir sama untuk yang rahang atas. Di sini perbedaannya nanti kita melihat hubungan dia terhadap hubungan dari molar gigi molar ketiganya ini, gigi molar 28, dia terhadap dari dasar sinus maxillarisnya. Ya, apakah dia masih ada batas korteksnya atau batas kortikalnya seperti ini atau tidak, gitu kan ya. Itu kita melihat hubungannya, jadi apakah dia ada sinus approximation atau tidak. Dan yang lainnya kurang lebih sama dalam kita melakukan penentuan untuk klasifikasinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sesi kali ini untuk yang molar impacted evaluation-nya. Oke, saya kembalikan ke Mas Denny. Terima kasih, Dok. Oh ya, Mas Denny udah ya. Ya. Oke, sesuai dengan susunan acara kita, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, Dok. Ya, halo. Belum ada pertanyaan ini, Dok? Oh, belum ada. Oke. Belum ada pertanyaan? Kirain tadi koneksinya putus, kirain. Tidak, Dok. Ini sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa webinar Easy 3DI Series bersama dengan Dr. Novo Lubis, kita sudah melampaui 3 sesi. Yang pertama tanggal 28 April, kita ada di Easy 3D Navigate Like a Pro. Di 12 Mei, kita ada di Easy 3DI Clinical Application and Sectional Windows. 9 Juni, kita ada di hari ini, di Clinical Application and the Sectional Windows, Part 2 Impacted Tooth. Dan selanjutnya tanggal 23 Juni, kita ada di Easy 3DI Quick and Easy Implant Planning. Oke, ini sepertinya sudah ada pertanyaan ini, Dok. Silakan Mas Denny. Pada draw kanal, lebih baik dari sisi coronal ya, Dok? Slide yang pertama, boleh minta nggak, dokter? Apa diameter kanal pada draw kanal dapat di-adjust, Dok? Oke, minta slide tadi apa gimana? Pertama, pertanyaan dari Dr. Candy dulu nih. Dari Dr. Michael Chris dulu, Dok. Ini ada dua dokter bertanya. Dr. Michael bertanya, pada draw kanal lebih baik dari sisi coronal ya, Dok? Apa diameter kanalnya pada draw kanal dapat di-adjust, Dok? Oke, terus satu lagi? Satu lagi dokter dari Dr. Candi, Dok. Candy Wijaya. Slide yang pertama boleh minta nggak, Dok? Slide yang pertama. Slide judul dong. Slide dokter tadi. Ini dokter saya berikan kepada screen dokter kembali, Dok, untuk menjawab pertanyaan Dr. Michael Chris. Oh iya, oke. Oke, sudah ya. Sebentar. Saya matikan dulu. Oke. Jadi pertanyaannya dalam melakukan draw kanal sebaiknya kita mulai dari arah
dari arah koronal dok ya, lebih enak. Ya kalau saya melihatnya memang untuk kita melakukan klik di draw kanal seperti ini, kita kalau saya pribadi saya lebih menyukainya apabila kita melakukan itu dari pandangan koronal. Jadi dari pandangan koronal. Jadi bukan dari arah koronal. Kalau ada arah koronal takutnya ada orang bilang mengiranya adalah dari arah mahkota nanti takutnya. Tapi dari arah pandangan koronal. Jadi kalau seperti ini saya bisa melakukannya dia lebih pasti letak dari kanalis mandibularnya. Seperti ini. Oke. Misalnya kalau kita melakukannya dari arah sagital misalnya. Bisa apa enggak? Bisa sih bisa aja ya, bisa aja dok. Tapi di sini kita lebih banyak mengadjustnya nantinya. Jadi kita klik pertama di sini ya. Kita mencari bentuk kanal yang paling jelas. Ya. Kita melakukan meletakkannya pada bentuk kanal yang paling jelas. Jadi kita mengadjust dia ke arah depan, ke arah belakang lagi seperti ini, ya. Nah, terkadang pada saat kita melakukan clicking draw kanal seperti ini, misalnya kita meletakkan itu tidak tepat. Pada saat kita bandingkan lagi dia ke arah koronal. Misalnya seperti ini, ya. Dia tidak tepat. Apakah bisa di-adjust lagi? Oh bisa, jadi kita nggak perlu lagi mengulang atau mendelete. Ya, kita klik kanan mendelete, nggak perlu, tapi di sini kita bisa mengedit kanal. Mengedit kanal seperti itu maksudnya apa? Jadi kita bisa mengadjust lagi posisi dari si kanalnya yang telah kita clicking. Yang kita adjust apanya? Posisi dari lingkaran yang telah kita klik satu persatu tadi. Oke, kalau saya lebih menyukainya dari arah pandangan koronal kita melakukan pembuatan draw kanal. Untuk diameternya apakah bisa di-adjust? Ya, apakah diameternya itu bisa di-adjust? Kalau nggak salah bisa dok, ya seperti ini. Jadi tinggal kita klik kanan, di situ ada properti. Oke. Properti di sini ada kanal diameter. Di sini kita bisa adjust besar dari diameter kanal yang kita mau ambil. Contoh misalnya saya ambil 4 mili, dengan warna kanalnya ini saya rubah misalnya menjadi kuning. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi diameter kanalisnya yang tadi yang kita clicking itu berubah ukurannya jadi 4 mili seperti itu. Misalnya kita mau rubah lagi, oh ini kayaknya diameternya saya mau bikin lebih kecil, silakan tinggal dirubah ya. Mau misalnya 1 mili, dia jadi kecil sekali seperti ini. Seperti itu dok. Oke, itu untuk yang tadi dokter siapa tadi mas? Dokter Andrew. Dengan dokter Michael Chris. Oh, dari Michael Chris, sorry. Untuk dokter Michael Chris kurang lebih pertanyaannya seperti jawabannya seperti itu. Kalau untuk dokter Candy, untuk slide pertama minta dong itu slide yang judul dok ya. Nanti minta langsung saya aja dok ya, nggak apa-apa dok ya. Jadi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dok. Oke. Selanjutnya saya ingin menginformasikan kembali bahwa jadwal webinar kita selanjutnya adalah di tanggal 23 Juni jam 1 siang. Masih 2 minggu lagi dok ya, mas ya? Betul, masih 2 minggu lagi. Oke. Jadi nanti di akhir sesi pun kita akan ada yang namanya email kepada para atendis kita. Di sana sudah terlampir link registrasinya. Dan dokter-dokter yang sudah atendis tidak perlu meregistrasi lagi. Hanya perlu klik join pada tanggal 23. Sudah bisa mengikuti webinar secara langsung, dok. Oke, terima kasih Dr. Novo Lubis atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas ilmu yang diberikannya. Baik, terima kasih Mas Denny, terima kasih para dokter-dokter rekan sejawat lainnya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu.
di webinar seri ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, selanjutnya adalah kita akan menginformasikan bagaimana cara berkomunikasi dengan kami, Fatek Indonesia. Yang pertama, dokter bisa melalui email di contact us@fatek.co.id, di WhatsApp kami di 0811 123 9191, di nomor telepon kami di 7993403. Di sini kita juga ada Facebook Fatek Indonesia, dan di sini ada Instagram Fatek Indonesia. Dan dokter juga bisa menginformasikan kepada kami, kira-kira dokter request ke kita tema apa yang sesuai. Dokter pengennya besok, dok aku pengen dong besok temanya tema simulasi implan. Kita akan tampung beberapa informasi, beberapa judul, beberapa tema yang dokter pinta, dan kita akan pilih tema tersebut, dan kita akan tampilkan di webinar kita yang selanjutnya. Oke, terima kasih dokter. Berikut sekian webinar kami, Fatek Indonesia. Terima kasih telah menghadirinya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari saya, Denny Hidayatullah, mewakili Fatek Indonesia. Terima kasih dok.